Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Hari ini kita akan sama-sama belajar tentang pijat oksitosin ya. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu teknis pembelajaran kita hari ini. Jadi di awal saya akan melakukan praktik secara live. Saya yang akan mempraktikkan secara live. Kemudian saya akan menjelaskan secara step by step langkahnya. Nanti setelah itu akan kalian praktikkan sendiri-sendiri ya. Dan teman-teman yang lainnya akan mengobservasi atau mengamati prasat yang kalian lakukan selama kurang lebih 30 menit ya. Oke, sampai sini sudah jelas? Teknisnya? Ada yang mau ditanyakan? Belum ya? Oke. Nah, tujuan dari pijat oksitosin ini adalah untuk merangsang kontraksi ya. Pijat oksitosin dilakukan ketika kehamilan, tetapi kehamilannya ini harus di garis bawahi, hanya boleh dilakukan ketika kehamilan yang sudah aterem atau yang sudah cukup bulan. Kemudian apalagi pada saat persalinan. Nah, karena ini fungsinya merangsang kontraksi, jadi tujuannya agar persalinan berjalan dengan lancar ya. Jadi untuk mempercepat kemajuan persalinan. Nah, pijat oksitosin juga bisa dilakukan pada saat nifas. Untuk apa? Fungsinya untuk proses laktasi, di mana pemijatan oksi ini juga bisa merangsang pengeluaran hormon yang namanya oksitosin ya, sesuai namanya kan pijat oksitosin. Nah, pijat oksitosin ini berfungsi untuk proses menyusui seperti itu. Nah, yang akan kita pelajari hari ini adalah pijat oksitosin untuk kehamilan. Teknisnya sama aja ya, cuman ini bisa kita lakukan di tiga waktu ya, bisa hamil, bersalin, dan nifas. Nah, kemudian saya akan jelaskan alatnya. Alatnya cuma butuh 3 ya. Yang pertama adalah minyak. Diusahakan minyaknya adalah minyak essential oil ya, karena akan membuat tubuh lebih rileks ya. Essential oilnya macam-macam, boleh lemon, boleh lavender, mawar, dan lain sebagainya. Ini kemudian ada baskom kecil, waskom ya, ini bisa kita untuk menuangkan sebelum kita lakukan pemijatan ya. Kemudian ada handuk, ini handuk untuk mengelap atau membersihkan setelah proses pemijatan. Dan satu lagi, ini sebenarnya boleh opsional ya, boleh dipilih. Jadi ketika ibu bersandar, ini sandaran sebenarnya, ibu bersandar itu boleh memilih antara meja, jadi ibu bersandar di atas meja, kemudian bersandar di kursi yang ada sandarannya, dan yang terakhir ini bersandar di jimbol. Tapi biasanya ibu-ibu lebih memilih bersandarnya di sini di jimbol karena lebih nyaman. Nah, posisi bersandarnya adalah bersila ya, boleh bersila, boleh begini senyaman mungkin. Kemudian seluruh tubuh ibu condong ke jimbol, ini namanya jimbol ya. Nyender gitu senyaman mungkin. Jadi benar-benar apa sih namanya tuh sandarannya benar-benar ke jimbol ini. Oke, saya akan mempraktikkan secara live ya. Sekarang boleh saya minta 2 orang, 1 orang sebagai ibu hamil ceritanya ya, yang 1 orang lagi sebagai suami atau keluarganya. Ibu, bapak, ibu, apa kabar ibu? Sehat? Alhamdulillah sehat ibu. Ibu mau pijat ini ya, oksitosin ya? Iya ibu. Iya, silakan ibu mangga. Iya, makasih ibu. Iya, duduk dulu. Oke, sebelumnya ibu, saya akan menjelaskan dulu prosedurnya. Jadi saya akan melakukan dan mengajarkan kepada bapak cara melakukan pijat oksitosin, di mana tujuannya pijat oksitosin ini adalah untuk merangsang kontraksi ya, karena ibu sudah aterem atau cukup bulan, maka diharapkan ketika sudah dipijat persalinan juga bisa segera dimulai ya, sudah mulai ada pembukaan. Apakah ibu bersedia?
untuk dilakukan pijat oksi? Bersedia, Ibu. Bersedia. Setelah itu kita tutup pintu ya atau sampiran, cuci tangan 6 langkah. Kemudian kita persiapkan tempat ya. Ini tempatnya, dan boleh kita tanyakan kepada ibu, ini kan ibu harus bersandar ya Bu ya. Mau milih di mana Bu? Di meja, kursi, atau di sini Bu, di jimbol? Di sini aja, Ibu. Di jimbol ya. Silakan Ibu bersandar seenak mungkin. Nah, sebelumnya kita buka dulu baju Ibu ya. Sarankan Ibu untuk boleh mengganti baju pasien ya, kayak baju anduk gitu, atau boleh misalkan pakai baju yang dipakai tapi dibuka bagian atas. Nah, pemijatannya hanya dilakukan dari mulai tulang leher ya atau cervical sampai ke tulang belikat. Kalau pada wanita tulang belikat itu di bra. ya di bra ya. Oke. Kemudian boleh Ibu ke depan lagi Bu. Ya, sip. Dibuka bagian depannya. Bapak lihat saya ya. Iya, Ibu. Tuangkan minyak. Itu kan yang bagian depan. Ini aja baju. Kasih tahu ya Bu ya kalau terasa sakit atau tidak nyaman. Bapak bisa dilihat ya Pak, begini caranya ya Pak. Kita tekan. Ini tulang leher nih ada benjolan nih. Kita 1 cm atau 2 cm ke kanan dan ke kiri. Itu kita tekan dengan menggunakan ibu jari, mengepal agar lebih kuat tekanannya. Terus kita tekan. Gimana Bu? Enak Bu? Enak, Bu. Apakah udah mulai terasa mules? Lumayan, Ibu. Gimana Pak? Sudah jelas Pak? Sudah jelas, Ibu. Kita bersihkan. Ibu sudah dilakukan pemijatan. Nanti Ibu dan Bapak bisa lakukan di rumah ya. Sampai kontraksinya mulai menguat. Nah, kalau sudah terasa mules, kontraksi makin kuat, Ibu bisa datang ke sini lagi. Karena biar kita periksa apakah sudah ada pembukaan atau belum. Nggak ada batasannya Pak, boleh dilakukan sesering mungkin, kapan aja boleh ya. Tapi diingat kalau pas lagi mules, tarik nafas dulu, segera langsung bawa ke sini biar diperiksa apakah sudah ada pembukaan atau belum. Gimana Ibu? Sudah merasa nyaman? Nyaman, Ibu. Bapak udah jelas? Iya, sudah jelas, Ibu. Mungkin itu saja. Ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah ada, Ibu. Tidak ada. Ya, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ya, masuk ke tahapan step by step. Ya. Pertama, kita sambut pasien. Kita sambut pasien, kita sapa dengan sapaan yang biasa kita gunakan ya. Mungkin assalamualaikum, memperkenalkan diri, kemudian kita tanya tujuannya untuk pijat atau mau ngapain gitu ya. Kemudian kita persilahkan ibu masuk. Langsung kita jelaskan tujuan, kita inform konsen dulu. Inform konsen kan siapa tahu ibunya emang nggak mau dipijit ya. Datang ke klinik cuman buat periksa doang misalnya. Kita tanya, Ibu, saya akan melakukan dan mengajarkan ya, saya akan melakukan dan mengajarkan cara pemijatan oksitosin atau pijat oksitosin. Tujuannya, kita jelaskan tuh, tujuannya untuk merangsang kontraksi pada saat kehamilan sudah cukup
bulan. Ini harus digarisbawahi ya, karena kalau yang belum cukup bulan itu tidak boleh diberikan tidak boleh dilakukan pijat oksi. Karena apa? Ada yang tahu nggak? Kenapa kontraksi bisa menyebabkan apa? Kalau belum cukup bulan kita lakukan pijat oksi, apa yang akan terjadi? Kalau abortus tuh kehamilan di bawah 20 minggu. Kalau ini apa namanya? Ada yang tahu? Dikhawatirkan akan terjadi prematur, kelahiran sebelum waktunya ya. Nah, kemudian kita jelaskan seperti itu. Kemudian apakah ibu bersedia, ibu dan bapak bersedia? Nah, itu harus kita tanyakan ya. Nah, setelah itu kita siapkan alat. Tutup pintu dulu ya, tutup pintu, cuci tangan, siapkan alat. Alatnya cuma 3 ini ya: minyak, baskom. Minyak dan baskom kan satu paket ya, handuk dan tempat sandaran. Nah, biasanya kita pakainya sandarannya berupa jimbol. Biasanya ibu-ibu lebih memilih jimbol sih ya, biar lebih nyaman gitu ya. Kemudian kita persilahkan ibu untuk menempati tempat yang sudah kita sediakan. Ini bisa kita pakai, kalau biar empuk bisa pakai bantal ya. Kalau enggak, matras juga udah cukup empuk ya. Jadi jangan di lantai gitu aja gitu. Kemudian kita siapkan pasien ya, suruh pasiennya menyandar dan membuka baju bagian atas. Itu opsional, boleh kita kasih pilihan, ibu mau ganti baju, nanti kita sediakan bajunya, baju khusus pasien, atau ibu buka baju bagian atas aja. Karena kan pijat juga bukan pijat seluruh badan ya, hanya sampai ke tulang belikat. Tahu tulang belikat nggak? Skapula ya. Ini yang bentuknya pipih tuh, bentuknya pipih nih di belakang sini. Nah, kalau orang masuk angin biasanya di bawah itu tuh enak tuh dipijat. Nah, dibelikat. Aduh, ini nggak enak nih dibelikat ya gitu kan? Nah, itu tepat di bawah situ. Kemudian sudah kita persiapkan. Pertama kita cari titik ya, titik tengah, atau titik tengahnya ini kita dinamakan cervical vertebrae nomor 7. Cervical vertebrae 7. Cirinya adalah tonjolan. Jadi di leher kita itu di bawah ini ya, di bawah leher kita ada tonjolan. Nah, pas di tonjolan itu adalah titik pertama. Nah, boleh sini nih satu orang ya, menghadap ke sana ke teman-temannya. Ke sana. Sini sorry. Baliknya menghadap ke sana. Nah, ini nunduk ya, agak dulu. Nih, boleh dilihat nih yang di sini. Yang menonjol. Kalian bisa pegang sendiri ya. Iya, bisa. Ada menonjol. Nah, itu namanya cervical vertebrae 7. Nah, tapi jangan ditekan di situnya. Kita tarik 1 cm atau 2 cm di kiri dan kanan. Jadi kiri dan kanannya itu adalah titik penekanan pijat oksi ya. Nah, ini bisa 2 cara sebenarnya. Yang tadi saya lakukan salah satu caranya. Dari yang beberapa sudah dipijat, katanya lebih enak begini, lebih kerasa. Kerasa nggak tadi pas dipijat? Jadi posisi ibu jari kita ke atas, tangannya mengepal seperti ini. Kemudian kita tekan. Tekannya agak sedikit memutar ya, begini. Jadi jangan tekan dulu atau begini. Tekan, putar. Tekan, putar. Nah, jaraknya setengah senti, jangan terlalu jauh juga. Nggak ada batasan sih berapa senti aja, yang penting sampai tulang belikat. Dan itu bisa berulang-ulang, dilakukan berulang kali. Nggak ada patokan harus 8 hitungan atau 10 hitungan, sesering mungkin. Ya kalau yang mijitnya capek ya udah berhenti dulu gitu. Gitu ya. Nah, ada cara yang kedua, pemijatannya itu dengan cara ibu jari, tetap ibu jari yang menekan, tetapi tadi kan ibu jari ke atas gini ya. Kalau yang kedua, caranya ibu jarinya begini, jari-jari yang ke atas. Jadi kayak kita mijit secara tradisional gitu. Bisa ke atas sini, bisa ke sini, ke samping gitu. Nah, katanya sih lebih nggak kuat, katanya kalau begini-begini tuh nggak kuat, lebih enak yang begini. Lebih kerasa. Lebih kerasa di satu titik. Nah, ya itu betul ya, yang tadi ya gini.
Nah itu boleh dua-duanya kalian pilih, salah satunya boleh. Maksudnya di antara dua itu boleh pilih salah satu. Terus setelah pemijatan, jangan lupa ketika memijat kita tanyakan reaksi pasien. Ibu apakah nyaman gitu kan? Kalau ibunya mules ya kontraksi itu kita berhentikan dulu ya, jangan dipijit dulu ya. Biarkan ibu tarik nafas sampai kontraksinya hilang. Sudah hilang baru kita pijit lagi. Itu yang sudah ada kontraksi. Kalau bagi ibu hamil kan belum ya. Kita kan harapannya ada mules gitu, ada kontraksi. Nah seperti itu. Jangan lupa karena ada bapak, karena ada suami, kita ajarkan tekniknya. Bagaimana cara menentukan titiknya, kemudian teknik pemijatannya menggunakan ibu jarinya itu ya kita ajarkan kepada pasien. Nah setelah tindakan tersebut kita tanyakan lagi, ibu apakah sudah mulai terasa kontraksi misalnya gitu. Kalau belum ya udah nggak apa-apa, nanti bisa diulang-ulang lagi di rumah. Jangan lupa kita kasih konseling seperti itu, diulang di rumah agar ada mules gitu ya, biar ada kontraksi seperti itu. Dan jangan lupa diakhiri dengan penutup salam ya. Bereskan alat, salam. Kita masuk ke tahap praktik ya. Jadi saya minta mungkin satu tim, saya bilangnya satu tim. Karena satu tim terdiri dari bu bidan, pasien dan keluarga. Nah, jadi bertiga. Saya minta 3 orang untuk maju dan yang lain tugasnya adalah mengobservasi. Kira-kira ada yang keliru mungkin atau ada yang tahapan yang ketinggalan atau sebagainya ya, bisa diobservasi nanti oleh teman-teman. Oke, siapa yang mau bersedia? Boleh gantian. Kalau yang tadi sudah, mungkin yang lain. Assalamualaikum Ibu, Bapak. Waalaikumsalam Ibu. Iya, Ibu sama Bapak kesini mau mau periksa, iya mau pijat. Iya Ibu. Baik, silakan masuk dulu ya Ibu Bapak. Nah, dijelaskan dulu boleh sambil menghadap ke sini dulu ya, ke Iya. ibu bidan. Ibu sama Bapak sebelumnya untuk pemijatan oksitosin ini bertujuan untuk merangsang kontraksi ya Ibu. Nanti Bapak bisa lakukan di rumah. Nanti Bapak juga harus memperhatikan gitu ya gerakan yang saya lakukan ke Ibu gitu. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan dulu Bapak sama Ibu? Tidak ada. Berarti kita lanjut aja ya. Ibu bersedia? Iya, apakah Ibu bersedia? Bersedia Bu. Bersedia, baik. Silakan Ibu. Ibu bersandar dulu di sini ya. Sebelumnya Ibu mau pilih dulu apa mau di kursi, di meja atau di jimbol ini untuk bersandarnya Ibu? Mau di jimbol aja, iya boleh. Silakan Ibu bersandar dulu senyaman mungkin. Pertama kita cuci tangan dulu ya, cuci tangan dulu langkah. Nyandirnya boleh bersila, boleh kakinya ngebuka gitu, bebas sih, senyaman mungkin lah. Kalau ibu hamil kan susah ya kalau nggak apa-apa. Coba coba deh. Senyaman mungkin ya Ibu, nggak apa-apa. Agak nggak enak, ya nggak apa-apa kalau nggak enak yang enak aja. Ibu mohon maaf sebelumnya untuk pakaiannya Ibu mau ganti pakaian atasnya atau ininya saja yang dibuka gitu Ibu? Atasnya aja yang dibuka, ya baik. Saya siapkan alatnya dulu ya Ibu. Ibu mohon maaf, Bapak nanti dilihatin ya gerakannya nanti biar bisa diulangi di rumah gitu. Ibu bersandar ya. Perhatikan ya yang lain. Bapak perhatikan ya. Kalau nggak kuat begitu berdiri boleh deh. Kayak tadi saya kalau itu susah ya nggak, kurang kuat gitu nekannya. Ibu gimana? Apakah udah terasa Ibu gerakannya? Belum. Iya. Nanti Ibu kalau sakit bilang aja ya Bu ya. Kalau terasa, kalau yang kelompok sebelumnya ya pas ditekan gini, pas dipijit tuh kayak ser, ya itu namanya hormon oksitosinnya udah mulai keluar gitu.
kayak merinding Iya. gitu, ya kan merinding terus kayak malah dingin, kata ada yang bilang tuh kayak kedinginan ya, itu namanya hormon oksitosin dikeluarkan, itu bisa merangsang kontraksi. Bapak bisa diperhatikan ya Pak untuk gerakannya. Udah kerasa nih, Bu. Udah terasa. Nanti Ibu kalau terlalu sakit gitu bilang aja ya. Gimana Ibu? Udah, Bu. Udah. Ada kontraksinya nggak Bu gitu? Ada, Bu. Ada sedikit ya? Iya, ada. Udah Bahwa mulai. itu yang kita harapkan ya, Iya. pas ada mules tuh, wah udah terus aja dipijet. Sudah Ibu? Jadi pas awal ditanyakan dulu udah cukup bulan atau belum, soalnya kalau yang belum ateram Iya. tidak kita anjurkan untuk dilakukan pijat oksi gitu. Nah, Ibu bisa menghadap ke sini, Bu. Nah, untuk Bapak, oh iya belum di ini ya, dibersihin dulu ya. Lupa. Iya, bersihin dulu ini. Ibu boleh menghadap ke sini. Nah, nanti untuk Bapak di rumah bisa dilakukan beberapa kali ya Pak, sampai ibunya merasakan kontraksi gitu. Terus jika nanti ibunya sudah mulai merasakan kontraksi, nanti Bapak langsung bawa ibunya ke tempat saya lagi gitu untuk lebih diperiksa gitu ya. Yang paling penting silahkan nanti sama Bapak dilakukan sesuai dengan gerakan yang saya anjurkan tadi, supaya ibunya bisa merasakan kontraksi gitu Pak. Bebas mau misalkan Bapak mau berapa lama gitu ya, tapi kalau misalkan Bapaknya pegel gitu ya jangan terlalu dipaksakan juga gitu ya, istirahat dulu gitu, nanti dipijat lagi gitu. Udah, Bu. Udah selesai Ibu. Bapak terima kasih banyak. Assalamualaikum. Sekarang kita coba satu persatu gantian, jadi biar semuanya nyoba gitu ya. Boleh di sini bisa dua nih, kemarin mah depan belakang ya. Nggak usah ada pasien, nggak usah ada keluarga pasien, nggak apa-apa ya. Sok di sini bisa dua, itu bisa dua. Itu ada lagi tuh, dibuang pas kan? Nanti yuk. Lagi gantian aja.
Ya, kalau sudah silakan menempati posisinya seperti semula ya. Setelah kalian melakukan praktik, coba kira-kira apa yang tadi masih ada yang kurang atau yang harus diperbaiki? Apa? Hanya lupa pas ngelatih itu. Kebanyakan yang lupa pas ngelap ya. Iya lupa. Terus apa lagi? Jadi ada langkah yang ketinggalan ya, ngelap setelah selesai pijat ya. Terus apa lagi? Nanya cukup bulan atau enggaknya, lupa nanya di Ya, awalnya itu ya. cukup bulannya. Kemudian pas pada saat tindakannya, penekanannya gimana? Nah, jadi ciri kalau penekanan kita itu pas, kuku jempol kita itu pucet, sepertiga atau setengah jari kita pucet tuh kayak gini. Ya kan, ini kan yang ini yang merah nih atasnya kan pucet tuh ya. Nah, kalau udah pucet gitu biasanya pas, penekanannya pas biasanya. Tapi kalau belum pucet masih begini, itu nggak kerasa, cuman kayak dielus-elus doang gitu ya. Jadi indikator kerasa atau enggak kalau buat kita sebagai bidannya gitu ya, itu kelihatan dari kuku jari kita yang terlihat memucat sebagian. Nah, kemudian jangan lupa mencari titik tengah, jangan sampai terlalu lebar, terlalu jauh, atau tidak pas di titik tersebut, karena disitulah tempat jika ingin pijat oksi ini berhasil gitu ya, titik itu yang harus kita pijit ya. Nama titiknya apa nih? Jangan lupa nih, namanya apa? Titik cervical vertebrae 7 ya. Ini kan tulang leher kita nih ada nomor-nomornya ya. Tulang serviksnya ada tulang serviks 1, serviks 2. Nah, ini serviks yang ke-7. Nah, cara mudah mencirikannya itu tonjolan, berupa ada tonjolan di leher ya. Nah, itu namanya cervical vertebrae yang ke-7 dari situ. Tapi jangan itu yang dipijit, Neng. Geser ya, 1 atau 2 cm di kanan dan kiri. Kan kita begini kan, 2 jari. Jadi jangan di tengah-tengahnya tapi di kanan dan kirinya. Begitu ya. Jangan lupa ketika kita melakukan pemijatan, kita tanyakan reaksi. Ibu nyaman nggak, Bu? Udah mulai mules belum? Gitu kan? Udah mulai kontraksi, Bu? Nah, itu jangan lupa selama kita pijat, kita tanyakan reaksi dari pasien atau klien. Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, saya akhiri pertemuan kali ini. Mari kita sama-sama mau mengucap hamdalah. Alhamdulillah. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi